Pengalaman tak mengenakan dialami Aldi saat ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Aldi mengungkap detik-detik penyiksaan yang dialami ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Bahkan, Aldi sampai menangis di persidangan. Aldi merupakan adik dari terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Dia mengatakan, ditangkap polisi 4 hari setelah kejadian kematian Vina dan Eki Cirebon. Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 27 Agustus 2016. Di depan majelis hakim yang diketuai oleh Rizka Yunia dan juga para kuasa hukum pemohon, Aldi menceritakan kronologi penyiksaan saat baru ditangkap hingga digiring ke Mako Polres Cirebon Kota. Menurut Aldi, penangkapan terjadi pada 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, waktu ditangkap, bareng saya si Saka ini. Yang nangkap Pak Rudiana sama teman-temannya, ada 3 orang. Mereka naik mobil, ujar Aldi dikutip Tribun di dalam sidang PK Saka Tatal, Selasa. Aldi mengatakan, dia dan Saka Tatal langsung mengalami kekerasan fisik di kantor polisi. Waktu di kantor polisi langsung dipukuli. Saya hanya ditangkap dan sampai ke gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, sudah kayak binatang, ucapnya, dengan nada penuh emosi. Aldi mengingat, Rudiana yang kala itu menjadi kasat narkoba Polres Cirebon, mengenakan kemeja. Ia mengaku awalnya tidak mengenali itu Rudiana. Namun 2 minggu kemudian ia mengetahui identitasnya setelah sering melihat di ponsel. Waktu ditangkap, bareng saya si Saka ini. Yang nangkap Pak Rudiana sama teman-temannya, ada 3 orang. Mereka naik mobil, ujar Aldi dikutip Tribun di dalam sidang PK Saka Tatal, Selasa. Aldi mengatakan, dia dan Saka Tatal langsung mengalami kekerasan fisik di kantor polisi. Waktu di kantor polisi langsung dipukuli. Saya hanya ditangkap dan sampai ke gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, sudah kayak binatang, ucapnya, dengan nada penuh emosi. Aldi mengingat, Rudiana yang kala itu menjadi kasat narkoba Polres Cirebon, mengenakan kemeja. Ia mengaku awalnya tidak mengenali itu Rudiana. Namun 2 minggu kemudian ia mengetahui identitasnya setelah sering melihat di ponsel. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, Aldi menceritakan, mereka diturunkan dari bagasi belakang mobil dan disuruh berjalan dengan cara, jalan bebek, sambil ditendang dan diinjak. Kami dikumpulkan di satu ruangan, lalu 1 jam kemudian dipisah. Selama dikumpulkan, mengalami penyiksaan, dibakar rambutnya. Saya sama Supri, Jaya, Saka masih di ruangan kanit, yang lainnya dipindahkan, katanya. Aldi kemudian mengungkap, kekerasan terus berlanjut hingga tengah malam, termasuk di lorong menuju penjara di mana mereka kembali dipukuli, bahkan menggunakan gembok. Mau masuk penjara disiksa lagi, dipukul pakai gembok, ujarnya. Tidak hanya Aldi, sejumlah kuasa hukum Saka Tatal pun turut menangis saat mendengar keterangan dari Aldi. Bahkan salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, ikut menangis saat bertanya kepada Aldi. Diketahui, Aldi merupakan salah satu warga yang ikut ditangkap pada tahun 2016 silam bersama kakaknya, Eka Sandi. Namun Aldi dibebaskan dan ditukar dengan kakaknya yang masih menjalani masa tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.